Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas AB4702 akan mempresentasikan tentang Smart Scan di week 11, 12, dan 13. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Adrian sebagai hacker. Saya Adriel sebagai hipster. Misal Alvitengka sebagai hustler. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang isi-isi yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah prototyping, MVP Map Tool. Yang kedua adalah Test Stage, Feedback Capture Grid Tool. Dan yang terakhir adalah Reflex Stage, Lean Canvas Tool. Berikut adalah persona kami. Selanjutnya adalah ini yang petibuk kami, profil persona, dan customer journey kami. Berikutnya adalah minimum viable product atau MVP. MVP adalah versi produk yang mencakup fitur dan fungsionalitas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan inti pengguna. Tujuan utamanya adalah untuk menguji konsep atau ide produk dengan cepat dan efisien, mengumpulkan umpan balik dari pengguna, dan memvalidasi atau menolak asumsi desain. Yang pertama adalah initial situation. Yang pertama adalah persona. Berikut adalah nama-nama persona kami, yaitu pertama adalah Bude Sari, yang kedua adalah Ibu Yanti, yang ketiga adalah Ibu Yahya, yang keempat adalah Pak Asep, yang kelima adalah Pak Derozak. Selanjutnya adalah top 3 problems and challenge. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat Smart Scan. Yang kedua adalah harga yang terbilang mahal. Yang ketiga adalah tidak mau lama saat memilah jenis sampah. Selanjutnya adalah customer journey and use case. Responden melihat dan membuat pilihan saat membeli di toko online atau toko offline, dan mencari harga yang lebih murah. Setelah membeli Smart Scan, responden mempelajari dan menggunakan langsung fitur-fitur yang ada. Setelah pemakaian, responden merasa bahwa pekerjaannya jadi lebih mudah dalam memilah dan membuang sampah serta dapat menjaga kebersihan lingkungan warung. Selanjutnya adalah plan. Yang pertama adalah vision and roadmap. Untuk vision, yang pertama untuk memberikan garansi pelayanan bagi para pengguna, yang kedua melakukan perubahan berdasarkan keluhan para pengguna, dan yang ketiga terus berkembang sehingga menjadikan tempat sampah otomatis yang terbaik. Untuk roadmap yang pertama, bersedia membantu para pengguna kapanpun, dan yang kedua memeriksa kerusakan secara teliti. Selanjutnya adalah top 3 features. Yang pertama adalah memiliki 4 roda di bagian bawah. Yang kedua adalah teknologi pemadatan untuk memaksimalkan kapasitas dan mengurangi frekuensi pengosongan. Dan yang ketiga, pemisahan sampah yang bisa didaur ulang. Selanjutnya adalah build. Kami membuat produk Smart Scan yang sesuai standar dan keinginan pengguna. Dan kami juga terus berinovasi dan mencoba beberapa fitur yang tidak dimiliki produk Smart Scan lain. Selanjutnya adalah cost and schedule. Biaya produksi sebesar Rp900.000 dan membutuhkan waktu pengerjaan paling lama 5 hari apabila komponen-komponen tersedia. Selanjutnya adalah results. Yang pertama adalah conclusion atau next steps. Kami mengharapkan produk yang kami buat dapat memudahkan pengguna dalam mengelola sampah. Selanjutnya adalah learn. Yang pertama, untuk menguji dan mengembangkan setiap proses Smart Scan. Yang kedua, untuk membuat Smart Scan ini memiliki kapasitas yang sesuai sehingga bisa menghasilkan keefektifan dan keefisiensi serta berkualitas. Yang ketiga, selalu mengevaluasi produk tersebut. Yang terakhir adalah measure. Untuk mengukur keefektifan fitur yang ada, kami bisa menguji coba kembali atau dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang pengalaman mereka dalam menggunakan produk tersebut. Jika terdapat kegagalan fitur di fitur yang ada, kami perlu mengevaluasi kembali. Berikut gambar Smart Scan produk kami. Berikutnya adalah Feedback Capture Grid. Feedback Capture Grid merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk sesi pengujian agar kita dapat menangkap feedback dari user atau pengguna secara sistematis atau setelah tes. Feedback Capture Grid dapat digunakan ketika kita sedang membutuhkan bantuan dalam mengatur berbagai feedback yang kita kumpulkan. Berikut Feedback Capture Grid kelompok kami. Untuk highlight, yang pertama adalah tutup otomatis, yaitu membuka dan menutup secara otomatis baik melalui sensor gerak atau teknologi tanpa sentuhan. Yang kedua adalah teknologi pemadatan, yaitu memadatkan sampah untuk memaksimalkan kapasitas dan mengurangi frekuensi pengosongan. Yang ketiga adalah pemisahan daur ulang, yaitu termasuk kompartemen untuk memilah barang daur ulang, mendorong pengolahan sampah ramah lingkungan. Yang keempat adalah kamera bawaan,
yaitu beberapa model dilengkapi kamera untuk mengenal objek, membantu pengguna untuk mengidentifikasi barang yang cocok untuk didaur ulang. Selanjutnya adalah iWish. Yang pertama adalah kesalahan sensor. Sensor otomatis yang kurang responsif atau terlalu sensitif dapat menyebabkan pembukaan atau penutupan yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah ketergantungan pada tenaga listrik. Ketergantungan pada sumber daya listrik dapat menjadi kekurangan, terutama jika ada pemadaman listrik atau masalah teknis. Yang ketiga adalah kesulitan pemeliharaan, yaitu perawatan teknis atau pemecahan masalah mungkin diperlukan dan tidak semua orang merasa nyaman dengan aspek ini. Yang keempat adalah keamanan privasi. Beberapa orang mungkin khawatir terkait keamanan privasi jika smart rescan dilengkapi dengan kamera atau konektivitas internet. Selanjutnya adalah questions. Yang pertama, bagaimana perawatan atau pemeliharaan smart rescan? Yang kedua, apakah keamanan privasi terjamin dikarenakan menggunakan kamera? Dan yang ketiga, seberapa tenaga listrik yang dibutuhkan untuk charge smart rescan? Dan yang terakhir, ideas. Yang pertama, pembersihan otomatis, yaitu sistem pembersihan otomatis untuk memastikan kebersihan dalam tempat sampah dan mencegah bau tak sedap. Yang kedua, daya tahan cuaca, yaitu tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim, sehingga dapat ditempatkan di luar ruangan tanpa khawatir tentang kerusakan. Yang ketiga adalah sistem pengaturan bau. Sensor yang mendeteksi bau tak sedap dan secara otomatis mengaktifkan pengarum udara atau sistem ventilasi untuk menjaga udara segar. Berikutnya adalah Lean Canvas. Lean Canvas adalah alat manajemen strategis yang digunakan dalam proses desain dan pengembangan bisnis, terutama dalam kerangka Lean Startup dan metodologi design thinking. Lean Canvas dapat membantu tim untuk secara cepat merancang, mengukur, dan memodifikasi model bisnis. Untuk U, yang pertama adalah untuk Bude Sari, Ibu Yanti, Ibu Yaya, Pak Asep, dan Pak Derozak. Yang kedua, WANS, yaitu Smart Rescan yang dapat memilah jenis sampah otomatis. Yang ketiga, FOR. STC merupakan tempat sampah pintar yang berfungsi sebagai pemilahan sampah serta sampah daur ulang yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Dan yang terakhir adalah Because. STC dapat membantu pekerjaan pengguna dan menciptakan lingkungan yang bersih serta higienis. Untuk yang pertama, problem, yaitu lama saat memilah jenis sampah dan harga yang terbilang cukup mahal. Yang kedua adalah customer segment, yaitu untuk UMKM seberang Gate 2. Yang ketiga adalah unique value proposition, yaitu teknologi pemadatan dan pemisahan sampah yang bisa didaur ulang. Yang keempat adalah solution, mengevaluasi dan memperbaiki fitur-fitur STC serta menjualnya dengan harga yang terjangkau. Yang kelima adalah exciting alternative. STC dapat dibeli di toko online ataupun offline. Yang keenam adalah short concept, untuk mengoptimalkan proses pengolahan sampah dan memberikan kemudahan serta kenyamanan. Yang ketujuh adalah key matrix. Tersedia 4 roda dan terdapat sensor untuk membuka tutup. Yang ke-8 adalah unfair advantage, yaitu banyaknya pesaing yang lebih terkenal. Yang ke-9 adalah channels, bisa melalui toko elektronik dan online shop. Yang ke-10 adalah early adopters, UMKM seberang Gate 2 yang berdagang, yaitu Bude Sari, Ibu Yanti, Ibu Yaya, Pak Asep, dan Pak Rozak. Dan untuk 11 yaitu cost structure. Yang pertama, tempat sampah fiberglass dengan harga Rp600.000. Yang kedua, sensor inframerah Rp100.000. Yang ketiga, 4 roda dengan Rp60.000. Yang keempat, teknologi pemadatan dengan Rp70.000. Dan yang kelima, teknologi pemisahan daur ulang dengan harga Rp70.000. Dan yang ke-12, revenue streams. Untuk modal yang kami keluarkan sebesar Rp900.000. Untuk harga jual, kami akan menjualkan dengan harga Rp1.450.000. Keuntungan yang kami dapat setiap satu barang yang terjual yaitu Rp550.000. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.